Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Saya harap kalian baik-baik saja hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang imperative sentence. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang notice, caution, and warning, nah sekarang kita belajar tentang bagaimana cara membuat kalimatnya. Ya kan? Kan kemarin kalimat notice, kalimat caution, dan kalimat warning adalah perintah atau larangan ya. Nah, sekarang gimana sih cara membuat imperative sentence? Atau kita mau cari tahu dulu apa itu imperative sentence? Oke. What is imperative sentence? Jadi imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak misalnya buka pintu, buka bukumu, tutup pintu, atau nyalakan lampunya. Nah, itu kan adalah kalimat perintah, di mana kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, terus gimana sih cara membuat kalimat imperative sentence? Caranya gimana? Oke, caranya ada dua. Yang pertama, kita bisa menggunakan verb 1 dan kita bisa menggunakan verb 1 dan complement. Kita bisa menggunakan, yang pertama kita bisa menggunakan verb 1 dan complement. Oke. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan kata be, kemudian a and a, adjective, noun, dan adverb. Oke. Jelas ya? Jadi cara membuat kalimatnya ada dua. Ada yang menggunakan verb 1, ada yang menggunakan be plus a and a. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, cara membuat kalimat verb 1 ditambah dengan complement atau pelengkap. Oke, kita tahu kan verb 1 adalah kata kerja. Kata kerja pertama ya. Contoh, close the door. Close di sini sebagai kata kerja, tutup. The door sebagai complement, tutup pintu. Oke, contoh kedua, open your book. Open sebagai verb dan your book sebagai complement. Kemudian contoh ketiga, come here. Come sebagai verb 1 dan complement sebagai here sebagai complement. Oke, sampai sini jelas ya. Yang menggunakan verb 1. Jadi harus menggunakan verb 1. Bu, kalau mau pakai verb 2 boleh nggak? No. Do not use verb 2. Hanya menggunakan verb 1. Nggak boleh pakai verb 2, verb 3, atau kata kerja ditambahin ing, misalnya closing the door. Itu nggak boleh ya. Oke, di sini ada tambahan lagi note-nya. You can use please to make more polite. Jadi kita bisa menggunakan kata please untuk membuat perintahnya itu lebih sopan. Misalnya kita mau minta tolong sama ibu kita, atau misalnya sama guru kita. Nah, itu bisa menggunakan kata please. Itu lebih sopan. Contoh, close the door please, atau open your book please, atau please get out. Nah, kalian boleh meletakkan kata please-nya baik di awal kalimat maupun di akhir kalimat. Itu sama aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, jelas untuk yang kalimat pertama, verb 1 dan complement. Oke, kalau gitu lanjut ke kalimat kedua, yaitu menggunakan kata be, kemudian disertai dengan adjective, noun, dan adverb. Kalian sudah tahu kan ya, adjective apa, noun apa, dan adverb apa. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, itu ada kata be diikuti dengan adjective atau kata sifat. Contoh mana? Kita lihat be smart, di mana be sebagai rumusnya ya. Be itu sebagai rumus, kemudian smart. Smart ini adalah kata sifat. Jadi pandai atau pandailah, itu kan kata perintah. Smartnya itu kan pandai, itu kata sifat. Oke, kemudian contoh kedua, be quiet. Kata be diikuti dengan kata sifat quiet. Oke, jelas ya. Kemudian contoh kedua, ada be diikuti dengan kata noun atau kata benda. Contohnya mana? Be a woman. Jadilah seorang wanita. Atau contoh lagi kata be a doctor. Jadilah seorang dokter. Kata be diikuti dengan kata noun. Mana kata nounnya? Ini kata doctor itu adalah termasuk ke dalam kata noun.
Oke, jelas. Kemudian yang ketiga yaitu be diikuti dengan adverb. Nah, adverb kita baru bahas minggu lalu nih ya. Kata keterangan. Contoh mana? Be carefully. Contoh lagi mana? Be honestly. Nah, kayaknya kalau untuk adverb dia diikuti dengan adverb of manner ya. Jadi kata be-nya diikuti dengan adverb of manner, di mana adverb of manner itu yang belakangnya ada imbuhan li-nya ini nih. Ya, contoh lain lagi misalnya mana? Be fastly. Tolong cepat. Cepatlah gitu. Oke, contoh selanjutnya. Sampai sini jelas? Ada yang masih kurang paham? Kalau kurang paham silahkan dicatat apa yang mau kalian tanyakan. Nanti kalian lampirkan di Google Form-nya ya. Oke, sampai sini materi kita cukup sekian. Thank you for watching. I hope you enjoy my video. And then I hope you understand with my explanation. Oh ya, please subscribe and like ya videonya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.